kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi pada ilahi. Dunia yang kau cari tak akan bawa mati. Ada nih minta jauh loh. Kau menjauh loh belakang apa? Rupanya menjauh lah kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang lari ya. Dia tapak lari. Ya, kayak itu. Yo. Kalau hanya sekedar itu anda dapat pelajaran lain. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Wa inni insyaallah lahikun. Saya ini insya Allah jika Allah kehendaki akan menemui seperti kamu juga. Wahai ayah dalam kubur, wahai amak dalam kubur, wahai bunda dalam kubur, wahai ananda dalam kubur, wahai nenek kakek dalam kubur, insya Allah lahikun. Menangi lah wak, ane ditangi. Nak orang dalam kubur tu ni tangi do. Tangi. Nasib awak sabantale ku kuburan suami awak, kuburan apa awak, kuburan kakek awak, kuburan nanduang awak, kuburan nenek awak. Mungkin di siku kuburan awak, di psikolog. Ikut awak tangi bu. Bukan kematian yang kita takuti, tapi persiapan untuk mati yang kita khawatirkan. Itu hikmahnya pai ka kubur menjelang bulan puasa pak. Kalau sekedar kita memerhatikan kubur ndak ada artinya dah. Nah, lemah. Lah umur 90 tahun, mana lebih lama awak umur 90 tahun atau umur 30 tahun dulu? Lemah 90 tahun dulu, umur 30 tahun tak kira pelo sekarang. 90 tahun jangankan pelo tangke, awak di bawah pelo tu jatuh. Enak, itu tandonya tu. Kemudian di akhir Allah di masjid dia tandonya. Nah, alai wasyaibatan atau syaibatan bauban. Lalu beban wa. Oh ya Allah Ustaz. La putih lah kami senyo kok. Kalau nak perintah laku orang putih sebalik mah. Enak. Kini bertanya mak kau ban putih. Kau nak pink warnanya? Mak kau nak biru kai? Mak kau nak hijau kai? Mak kau nak coklat kai? Mak kau yang putih warna? Apa ini? Tandonyo kita sawantala kali mungkin jok kai putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sadiko mengawak. Nak kita cari tujuan awak. Mengawak salat, mengawak puasa, mengawak zakat. Tujuannya supaya masuk ke dalam sarugo. Lain sepakai awak. Banyak ni tak sepakai sepatnya kan. Kalau lain kau mendapat suara lain sepakai awak tahu. Itu nama lagu. Sepakai itu nama lagu. Mudah-mudahan kita berbondong-bondong masuk surga. Ya. Amin amin ya rabbal. Surga dan neraka yang akan kita cari, yang akan kita tempati itu tidak sekedar di mulut, tidak sekedar ungkapan, tetapi adalah bukti nyata realisasi dalam kehidupan kita. Tidak semua orang-orang yang bisa masuk surga, ya, walaupun semuanya ingin masuk surga, tapi tidak semua. Kalau ditanya ke orang kafir itu, ibu, apa ia ingin masuk surga? Iyo, nah, pastinya ingin masuk surga. Apakah mereka akan masuk surga? Yang jelas saja tidak. Kenapa? Imannya tidak beriman kepada Allah. Ibu bapak ingin ingin langsung masuk surga atau apa? Tidak semua umat Islam yang ingin langsung masuk ke surga, tapi ada di antaranya nan singgah dulu ke neraka. Sia orangnya, aku kena kok termasuk tidak? Fil jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Di surga saling bertanyalah orang yang beriman tentang orang yang berdosa. Nah, kalau kita umat Islam tidak mungkin orang kafir yang musyrik.
Tapi orang yang beriman berdosa banyak. Nah, nanti di surga orang yang beriman, di surga patanya anil mujrimin, orang-orang berdosa. Sabanya masalakakum fi saqar. Pak, bu. Sabawa masuk ke neraka sakar dulu. Ku ambo mama. Allah 2 tahun masuk surga. Akini baru muncul orang. Sabanya ke neraka dulu. Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Itulah. Sama di masjid Nurul Huda, musala Nurul Huda di Batu Banyak dulu. Kok jawab di akhirat kok. Ambo li rukuk tagak. Ambo li salat. Tapi ambo nak tergolong orang yang mendirikan salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami li kayu piti banyak arato kalipa, tapi kami nak namu bahagia membantu anak fakir miskin. Yang ketiga apa semalai? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami lai berpuasa. Kami lai manahan awi jolapa, tapi wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Tapi kami di saat berpuasa dulu sama di Batu Banyak, kami menghino, mencaci, mencela, mencemo, bagunjiang, memfitnah anu domba. Lihat baru. Linda ya, alhamdulillah. Si kurang lelo. Dah ada, tapi cici ni. Nah, kalau ikut nang kita kerajokan, kita umat Islam yo masuk ke surga kok. Ya Pak, tapi Pak, masalah kamu fisakar, singgah dulu ke neraka sakar. Dia mau singgah dulu. Tanam saya. Lah mau singgah tidak? Kalau anian tu berarti tenang namun. Nah, indah. Jadikan sholat ya betul-betul sholat. Nangkat 2 kiah makan fakir miskin. Nangkat 3 tinggal babunjiang fitnah mengadu domba. Di kalau kerajaan singgah dulu ke neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang suci, bersih. Nyanyi-nyanyi dulu sama tahun 80-an lah. Ini takkan aja ada nilai pintu surga. Ini takkan ada bodoh. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Di sana dia. Nah, isinya ditahu apa? Orang nan ka masuk ke dalam saruko kato nyanyi kok 2. Nah, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. 2 tuh. Tak mudah surga itu dimiliki oleh seseorang siapapun dia. Presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, niniak mama, alim ulama, kecuali 2. Nah, 2. Pertama apa? Orang yang suci. Nah, orang yang berarti kita harus mandi kembang tadi kok Ustaz. Ya, mandi kembang Pak. Harus mandi tadi kok. Soalnya Pak, sari masuk surga itu orang suci. Iya. Iya tenang. Tidak apa lalu. Maka suci di siko. Sucinya nak suci jasmani tu. Tapi apa? Kita kok harus berasiah rohani. Awak banyak mengaluan biaya piti untuk memberasihan jasmani. Kok samponya, nah, kok samponya, kok sabunnya, macam-macam. Ini produk-produk itu untuk memberasihan jasmani. Tapi kadang-kala awak lupa memberasihan rohani awak. Penyakit rohani yang ada di awak? Iri, sombong, angkuh, tomak, rakus, pagunjiang, fitnah, adu domba. Kok penyakit rohani kok?
Kalau sianan ada penyakit rohani ko di badannya, siap-siap inyo merasai dalam hidupnya, Bu. Orang nama nape ladonya, baju mahal lado kawan, awak nan sakit hati. Hendak rugi dah ada awak dah, untung pun tidak. Sian tuan, kalau jual lado punya, mana lado kini? 100 deh kali sa buang-buang. Dua buang je dapat lado sambuang tu 100 kilo, 100 kali 100 berapa tu? Kali dua buang. Kamanyo kay payanya peti tu yo. Mengatung untuk surang so kata kawan. Mangang cici surang. Itulah hasyado tu hanya dapat lado mahal lado tu. Sementara orang kani kabui senyo. Abi lado orang. Ini. Dia orang dawa bantuan indah lo rapi gini lo. Bakal basuh orang awaknya kereta nama laki anggotnya sesat. Anggotnya sesat. Berhasil orang hanya sakiti. Padahal rugi dan untuannya tidak ada orangnya lo. Kadi agiannya kinyo tidak lo tu. Maka kalau seandainya ada penyakit rohani ku di tubuh awak, Bu, maka awak galak kencong kan? Ya. Contoh ibu sakit hati kamu. Setiap bersobok, ni senyumnya ibu tapi senyumnya senyum tidak ikhlas. Senyum tidak ikhlas kok. Senyum tidak ikhlas. Senyum ikhlas kok, Bu. Awak kan galak wah. Senyum ditahu awak. Galak bahasa awak no. Nah, kalau galak dan ikhlas tu raut wajah awak, lebar bibir awak seimbang. Nah, 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan. Kau ikhlas. Kemudian itu tak? Itu ikhlas tu. Kalau indah 1 senti ke kanan, sampai senti ke kiri. Kau nak ikhlas kan? Tempang. Ya. Tak bisa awak dah. Tak bisa awak tu. Soalnya nak perangai awak. Nah biasa perangai cucu puan. Beko tiba di rumah baca min awak cuba tengok. Nah, baca min atau apa bantu awak. Mungkin lebih buruk bantu untuk binatang. Bu. Kau buat rahmat. Nah, makuna ulia kita memiliki sifat-sifat nan merusak virus-virus atau virus rohani. Kalau kita mau terhindar dari virus rohani, maka hati awak tenang. Orang mamalioto awak alhamdulillah. Orang pulang kampung di bulan puasa kok membawa fortuner. Ya, alhamdulillah. Anak sehat tu, anak supir mah. Anak supir kok. Ya. Nak mau supir kok nak ada anak polisi kok. Tak bukan nama. Nah, ya. Bukan itu upir tu tidak. Kau jangan boleh kok. Nah, ya anak upir tu mana bawa fortuner ni, lah berhasilnya ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bawa fortuner kok bisa duduk lo ada fortuner tu. Ya. Amin. Kalau nak bisa duduk dalam mimpi ini kok. Tapi kalau iri, anak siapa tu? Anak tu piak mah. Itu mbak tu tunir tu pinjam tu mah. Kan? Kagaya sih itu. Padahal di rantau orang nama rasa itu mah. Cuma kakak tuan supaya disabi orang sukses, kagaya sih itu nya. Alah, apa sabi itu kawan tu? Nanti boleh kawan, termalumnya tanahnya. Awak baru petang ko para tahu kalau kaya lu di kampung. Siapa nama? Ala rusak ya. Nah, makanya di bawah rahmatullah. Sucikan batin awak, sucikan diri awak. Kenapa? Kata Allah tadi. Fa amma man khafa wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, hati-hati dengan Allah, hati-hati jangan sampai berdosa, kemudian tidak mempertukan hawa nafsu. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh dia surga jannatul ma'wa untuknya. Ia ingin masuk surga awak. Bahasa nanti takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Nah, ibu bapak rahmatullah. Nah, maka ibu bapak rahmatullah, fungsi Ramadan kini ku yang memerasihan hati awak. Nah, memerasihan hati awak nambah buruk, muri awak nang kasar, perasihan.
Tapi kadang-kala ibu kita berpuasa kok. Nah, kita berpuasa datang ke rumah Allah, ada dua tipe iman manusia. Nah, ada dua tipe iman manusia. Yang pertama imannya iman istiqomah. Nah, yang kedua imannya iman kondisional. Maka iman yang kondisional kok iman orang munafik. Kalau iman yang istiqomah ikut yang akan terjaminnya masuk surga. Tapi kalau yang kondisional iman orang munafik. Orang munafik kata Allah masuk ke dalam neraka. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'awahumun nar. Adapun orang munafik, orang fasik, tempat mereka di neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Dikician ke orang munafik tadi, rasuan lah, manga dulu mandutuan agama, manga dulu awak agama tapi maksiat karajuan dia. Karajuan nak terhindar daripada maksiat dosa. Jadi iman munafik adalah iman orang yang iman yang kondisional. Berarti iman kondisional. Ini gue ibu dari awal Ramadan sampai kini kok malaikat mereka bertasbih memuji umat Islam. Allah pun bangga bahwasanya umatnya, makhluknya yang nama manusia semuanya ahli surga, semuanya masuk ke dalam surga, orang nak taat. Tapi lampi kabi Ramadan beko lailang cicin tiba Ramadan tiba masjid, abi Ramadan abi lo dari masjid dia doa sko alhamdulillah sko nak dulu lain lah ini nah di siku rami di bulan care rami tadi salat berjamaah 5 waktu. Ai ku iman kondisional kok. Inyo ka masjid ka musala ba ibadah rajin. Ketika Ramadan saja kadang-kadang malah salat wajib di kerajaan rumah, salat sunat di kerajaan masjid. Kon nang talabiyah namanya. Anunya? Tabaliyah ya. Kon ma Islam nang tabaliyah. Idealnya salat wajib di siku. Kok sholat sunat tuh boleh di rumah. Nah, sholat wajib di situ. Untuk ada awak musala nasa gagah kok. Kalau nak kawak uni. Dan ibu coba bayangkan ibu. Kalau awak datang ke rumah Allah kok ampe untuannya. Sebenarnya setiap pengajian awak sabui koma tapi kita kena kenal lihat. Nah, siang datang ke rumah Allah. Setiap langkah yang dilangkahnya nampar tamu. Dihitung pahalu. Lah, dihitung pahalu. Lah pernah awak dari rumah kamari, maitung langkah awak. Ndak doro. Alangku. Ndak doro. Berapa lo awak? Coba sekali-sekali hitung awak, yo. Dari rumah kamari hitung. Tapi cukup dalam hati saja, jangan dari darehan. Beko pada darehan kok. Tak kaji lo orang di apa kuncian lo orang gak kerawat itu sejak kemasan ini lakan lo nyonya padahal betul langkah kok siapa tiwanya bikin kitchennya nampak cucu malu tentara bayi lo mah 1, 2, 3, 4 itu sekali. Nah kedua setiap langkah yang dilangkah ke masjid diakuin dosa. Nah ketiga didoakan dengan malaikat Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah dirahmati oleh Allah. Kita kok di masjid dirahmati. Tanda orang yang dirahmati kok sana nanti. Ya, tenang pikirannya. Kini mau tanya ke apa-apa ibu. Nama nalabiat tenang di awak di masjid atau di rumah? Kau nak datang ke masjid bulan carai? Lain juga ya. Alhamdulillah. Lain sekali ya. Ya, ini kau nak rasa kau ni nak datang, nak kalau datang nak masuk dah. Nah, baik itu sananya masjid sehingga tanda orang sukses, orang bahagia, hati senang, pikiran tenang, sehingga mudah takaluk. Ya.
Akhirnya ibu, murah ibu lalu di masa dia di rumah. Jadi, itu biasanya dia orang tanah tuh, orang bahagia, orang tanpa masalah. Nah, di masa diku murah lalunya bukan apa? Orang orang hatinya yang tentram. Jadi kalau ada lalu padian salah, jadi gaduh ketenangan kawan. Ya, gaduh Allah. Paling dah. Nah, kedua. Nah, maka iman orang yang kondisional ikut iman orang munafik. Ketika Ramadan datang, abi Ramadan, abi do di masjid. Nah, leis pakai awak sesudah di bulan cari kita datang ke masjid terus. Kok sakit saya? Hah? Ulah lihat leis pakai apa? Alhamdulillah. Ini buat apa? Jadi orang yang akan masuk ke dalam surga adalah orang yang mensucikan batinnya, mensucikan dirinya, mensucikan fikirannya dari segala noda, dosa dan maksiat. Nah, kedua, orang yang akan masuk ke dalam surga adalah orang yang tidak memperturutkan dunia dan hawa nafsu. Mau baca ke ibu tapi jangan berang kamu. Ayat Allah. Di berang ibu kamu. Kalau nabi berang tadi baca. Nah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Itu artinya. Nah, alhamdulillah. Kalau tahu ya. Nah. Kata Allah. Dan jikalau kami inginkan manusia kami muliakannya dengan agama, kami muliakan dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan petunjuk Rasulullah. Awakku ingin dimuliakan oleh Allah dengan ajaran Islam. Tapi sayang beribu kali sayang, kebanyakan manusia itu dua sifat yang menyebabkan jatuh. Akhlada ilal ard, loba, koma, rakus, lebih memperturutkan dunianya. Buatannya kayak ibu kakak tua bapak gitu. Itu dia hati Allah 24 jam sehari semalam. Dari 24 jam tu kama wa pagunuan waktu tadi lebih banyak kama untuk dunia atau untuk ibadah? Atau niat saja? Niat saja kama dunia baru. Nah, kata Allah kalau banyak waktu awak untuk dunia, famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaan mereka seperti anjing. Tadi dah bilang murah. Lagi jadi. Aku kabarang ya ayat tadi bilang kepada Allah. Kamu nyampe saja. Kejampe dah. Namun buruk anjing lah. Saburuk kalah. Nah, diumpamakan awakku seperti anjing kata Allah. Orang lebih mempaturian dunia daripada ibadah kepada Allah. Padahal dunia kok hanya sementara. Akhirat selama-lamanya. Nah, nyanyi aja deh. Nyanyi diri Sulaiman. Ya. Kurang tak kalau aja dulu. Nah. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi pada ilahi. Dunia yang kau cari tak akan bawa mati. Di sana dia. Di sana. Dekat sananya otak kalut lumayan. Jangan kita ditipu daya oleh dunia yang sementara. Sementara kita akan meninggalkan dunia. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin, semuanya pergi kepada Allah. Makanya sebelum bulan Ramadan kita dibiasakan di orang tua untuk sebagai pendidikan rohani kawa. Sebelum Ramadan kita dibiasakan ke mabuk, ke pasar, ziarah. Sebelum puasa pai ziarahku, manga kita pai ziarah kubur, manga manyai kuburan. Yo, sesudah tu lai mendoa, anak doa sinan. Kan masa dia doa. Maka kubur doa.
Sebelum kita masuk ke kuburan tadi, ke pintu kubur, anak kita baca doanya. Kau nak buat. Sabananya ku pelajaran di sini. Dan doa aku tidak perlu lu jawaban. Jangan aro-aro ibu dijawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, itu doanya. Jangan minta jawab lah. Mereka menjawab lah belakang rupanya menjawab lah kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pantiang lari ya. Dia tepat lari. Ya, kayak itu. Ya. Kalau hanya sekadar itu anda dapat pelajaran lain. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Wa inni insyaallah lahikun. Saya ini insyaallah jika Allah kehendaki akan menemui seperti kamu juga. Wahai ayah dalam kubur, wahai amak dalam kubur, wahai bunda dalam kubur, wahai ananda dalam kubur, wahai nenek kakek dalam kubur, insyaallah lahikun. Aku juga akan mengalami nasib seperti kamu. Yo tidak? Kini awak menengok kuburan saudara awak. Yo, kini awak menyak kuburan apa awak, ama awak, kakek awak, nenek awak, cucu awak. Besok bah. Kuburan awak kadisian di kurang. Kalau tibu di dapapan dan kuburan tu takana di awak nostalgia nalamu. Kok ibu na meninggal suaminya takana lah nostalgia sama sobat bulan madu dulu. Wahai bang, begitu cepatnya abang pergi meninggalkan Dinda sendiri. Sungguh sedih hati ini, menangis dari sini. Kini kok ambo memberasihan kubu abang. Kini ambo berdoa kepada abang supaya abang selamat di alam sana. Ambo sampai niku malam di Masjid Sungai Jariang. Itu Sungai Jariang. Di Sungai Jariang di Kabupaten Agam. Di Bukit Tinggi. Nah, sampai meniko. Sesudah tarawih, aduh anak kita. Inya mana tetangani, sedang menangi itu. Nangis. Mana nangis? Dia cerita Ustaz tadi Ustaz. Takkan ambo ayah ambo dulu. Waktu ayah Pak. Ambo umur sabale bulan lah ditinggal dia ayah ambo dulu. Menangi takkan ada ambo ayah ambo dulu. Soalnya aku dalam pandap kubur takkan lalu ditindaknya menangi lah Wak. Ane ditangi. Nak orang dalam kubur tu ni tangi do. Tangi. Nasib awak sabantale kuburan suami awak, kuburan apa awak, kuburan kakek awak, kuburan anduang awak, kuburan nenek awak. Mungkin di siku kuburan awak, di psikolog. Aku nawak tangi bu. Bukan kematian yang kita takuti, tapi persiapan untuk mati yang kita khawatirkan. Itu hikmahnya baik ke kubur menjelang bulan puasa Pak. Kalau sekedar kita memerasian kubur, tidak ada artinya dah. Ya. Nak keberangnya orang dalam kubur tu kalau memerasian kubur tu sama lah. Kata berangnya nak dibahas kuburnya, nak ada berangnya dok. Nah, nak ada berangnya dok. Kalau nak itu pelajaran tapi di awak percuma. Tajaklah kumuah, bajulah kumuah, awaklah latihan. Pulang ke rumah, tak ada hasilnya dok. Tapi awak pelajaran dari sana renungkan. Mungkin pada hari ini, saat ini saya hantarkan jasad saudara saya ke alam kubur. Pada suatu saat nanti jasad saya akan dihantarkan oleh saudara saya ke dalam kubur. Mungkin pada saat ini saya yang mengiringi jasad saudara saya ke alam kubur. Pada suatu saat nanti jasad saya diiringi oleh saudara saya ke kubur. Yo bo, yo tidak, yo tu sebentalai kok, sebentalai, mako sebentalai Ustaz. Karena tadu-tadu lah nampak, lah nampak senang. Soal ini lah nampak. Nah, preso rumahku dan kamu sampai, pokoknya Allah sampaikan. Wallazi khalaqakum min dhi'fin faja'ala min ba'di dhi'fin quwwatan faja'ala min ba'di quwwatan dhi'fan wa syaibatan. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan kamu dulu lemah. Yo lemah awak dulu ye. Iyo tidak. Artinya, nama lebih lemah awak perlu kambing ye. Kalau kambing baru lahir banyak menganya langsung tagak. Awak baru lahir bisa tagak. Enggak ada. Tak bisa tagak. Mengia airnya itu saya kata juga. Ya. Baik nak kete nak boleh nak pese nak kami batuk belek. Apa tu gaya semut. Mengia. Nama nala biar lama awak pada ayam lahir.
Ayam lagi menate, sesudah menatenya lah keluar dari cangkangnya makanya langsung lari. Di agennya diinyak. Abu Bare. Barang Abu Bare kok kare kok mah. Enak dicotokin dia ayam. Tok 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 tok. Cuma awak baru lagi. Ayo Abu Bare. Aku nak mati baca tu. Enak kayak tu. Abu Bare Abu Bare tu. Mati baca tu. Itu tanduk awak lah. Kemudian beranjak waktu dewasa awak sampai umur 40 tahun menjadi kuat. Batas 40 tahun faja'ala min ba'di quwwatan di'fan. Umur 40 tahun kau batas kekuatan, kemampuan fisik, kemampuan mental, batasnya 40 tahun. Abu yakin kau banyak nanti 40 tahun. Ya tidak. Masuk menurun lagi. Faja'ala min ba'di quwwatan di'fan. Allah jadikan setelah kuat itu menjadi lemah. Nah, 40, umur 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kita jangkau. Ya, itu jangkau tu. Sawah mati is dead kata orang banyak. Is dead. Ya, mau. Nah, lemah. Lah umur 90 tahun, mana lebih lama awak umur 90 tahun atau umur 30 tahun dulu? Mana 90 tahun dulu, umur 30 tahun tak kira pelo sekarang. 90 tahun jangankan pelo tangke awak di pelo tu jatuh. Enak, itu tandunya tu. Kemudian di akhir Allah masjid lain tandunya. Nah, alai wasyaibatan atau syaibatan bauban. Lah tu bauban awak. Oh ya Allah Ustaz. La putih lah kami senyo. Kalau nak berita laku orang putih asal lima. Enak. Ini bertanya mak bauban putih. Kau nak pink ke warnanya? Mak kau nak biru ke? Mak kau nak hijau ke? Mak kau nak coklat ke? Mak kau yang putih warna? Bebe. Tandonyo kita sebentar lagi kali buku hijau kain putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.